Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, perkenalkan nama ibu Siti Hidayatun. Ibu mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 dan kelas 9. Anak-anakku yang berbahagia, di penghujung kegiatan MPLS kali ini, ibu akan membawakan materi kelas menulis. Apa itu menulis? Bagaimana cara menulis? Silahkan kalian simak materi berikut. Di kelas menulis ini, ibu akan mengantarkan kalian dengan mengawali materi ini motivasi menulis. Ayo menulis. Imam Al-Ghazali, ulama termasyhur, mengatakan kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Kemudian Pramudia Anantatur, seorang novelis Indonesia, kebetulan beliau asli Blora, mengatakan orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, anak-anakku, kalian bisa melihat ini adalah contoh tulisan-tulisan ibu yang dimuat di media massa. Ada beberapa, silakan kalian cermati. Ini juga tulisan ibu berupa cerpen. Kemudian ada buku yang seperti kalian lihat di tayangan ini. Ada opini, ada cerpen, ada buku fiksi, dan ada buku non-fiksi. Ibu akan mengawali materi ini dengan pengertian menulis. Apa itu menulis? Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks, mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. Tujuan menulis, bahwa menulis itu adalah menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa agar pembaca memperoleh pengetahuan. Tujuan yang lain yaitu membujuk melalui tulisan. Seorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau mendukung terhadap apa yang dikemukakannya. Nah, mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah, kecerdasan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Kemudian materi ini kita sampaikan tentang tips belajar menulis. Ada beberapa. Yang pertama, rajin membaca, kemudian menulis singkat, memahami pembaca, lakukan riset, tulis apa yang kita ketahui, ciptakan suasana menulis yang nyaman, konsisten dan konsekuen, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ibu akan urai satu-satu. Rajin membaca, bahwa seorang penulis itu harus memiliki banyak sumber referensi, termasuk aktivitas pertama yang harus dilakukan agar seseorang itu mahir menulis adalah membaca, dan terus membaca. Dengan membaca, kita akan mendapatkan lebih banyak informasi, termasuk nanti kalian bisa membaca apa saja, bisa komik, novel, koran, bahkan sekadar membaca syarat dan ketentuan pada produk yang kita beli. Karena akan sangat tidak nyambung ketika kita menganggap diri kita sebagai penulis tetapi malas membaca. Maka tips pertama harus rajin membaca. 2. Menulis singkat. Contoh paling mudah adalah menulis konten di media sosial, misalnya Facebook. Bisa dimulai dengan membagikan sebuah berita dan menambahkan beberapa kata sebagai opini. Twitter. Di sini kita bisa mulai menulis bebas, bahkan hal yang mungkin orang menganggapnya itu hal receh, tidak penting. Tapi dengan mengawali, kalian akan menjadi terbiasa menulis. Atau juga kalian bisa menuliskannya di Instagram, belajar menulis caption pendek mulai dari 100 kata. Meski singkat, berlatih menulis di media massa sosial bisa menjadi titik awal kita untuk berekspresi. Karena menulis adalah tentang membuat perubahan.
Dengan menulis, kita bisa mencapai banyak sekali tujuan besar, seperti menginspirasi orang lain, menyebarkan informasi yang bermanfaat. Bahkan, pada beberapa orang, menulis itu bisa mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, memahami pembaca. Tulis untuk diri sendiri, lalu tulis ulang untuk pembaca. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah menyelesaikan sebuah tulisan, baca ulang tulisan tersebut dan posisikan kita sebagai pembaca. Yang keempat, lakukan riset. Ketika kita sudah memutuskan untuk menulis sesuatu, mulailah melakukan riset. Terutama ketika kita menulis tentang hal yang kurang kita kuasai. Riset adalah membaca dan mempelajari berbagai sumber yang relevan. Yang kelima, tulis apa yang kita ketahui. Paling gampang adalah menulis apa yang kita alami secara langsung. Tetapi tidak semua hal yang kita alami menarik untuk dibaca. Seperti rutinitas harian kita yang membosankan. Akan sangat kecil kemungkinan orang tertarik untuk membaca. Sehingga kita harus memastikan bahwa hal yang nanti kita tulis itu bisa menimbulkan ikatan emosi dengan pembaca. Apa yang bisa kita tulis ya dari pengalaman pribadi kita. Yang keenam, ciptakan suasana menulis yang nyaman. Beberapa orang sangat produktif menulis di ruang kerja yang sepi dan minim distraksi. Sebagian yang lain bisa menyelesaikan tulisan dengan cepat ketika menulis di taman. Ada orang yang sangat produktif di malam hari, sedangkan yang lain sangat produktif di pagi hari. Pada intinya, kita harus mengetahui kondisi seperti apa yang paling cocok untuk menulis. Pertimbangan nanti bisa berupa waktu, tempat, kondisi, dan tidak lupa alat. Laptop, buku catatan, atau kalian membawanya HP, ya harus mendownload aplikasi. Nanti ada notes itu ya, atau catatan. Nah, dengan menyiapkan suasana menulis yang nyaman, diharapkan nanti kita akan lebih memiliki kemampuan gitu ya, termasuk kenyamanan itu akan membuat kalian bisa lebih produktif. Yang ketujuh, konsisten dan komitmen. Ketika kita sudah menemukan formula yang tepat untuk menulis, langkah selanjutnya adalah konsisten dan komitmen dengan diri sendiri. Tantang diri sendiri untuk rutin menulis. Misalnya, nanti kalian mampu menulis 100 kata setiap hari sebelum memulai aktivitas apapun selama 1 bulan ke depan. Atau contoh yang lain, kalian mampu menyelesaikan 10 artikel, masing-masing 1000 kata. Atau menulis status Facebook setiap hari selama sebulan, minimal 100 kata. Atau juga kalian konsisten menulis di blog setiap hari, ya, kemudian kalian publis tulisan itu selama setahun. Dan ini harus rutin, terus-menerus, dan kalian harus memiliki motivasi yang kuat bahwa itu harus terus dilakukan. Mana yang paling mudah kalian lakukan, itu yang kemudian kalian lakukan. Yang terakhir adalah evaluasi. Jangan bosan untuk terus mengevaluasi tulisan kita sendiri. Bisa dengan membaca tulisan kita yang telah lampau, lalu melakukan editing atau perbaikan di bagian yang dirasa perlu, atau meminta seorang expert writer untuk menjadi editor tulisan kita. Sehingga dengan evaluasi ini, harapannya tulisan kita akan makin bagus dan kita akan selalu memperbaiki tulisan kita sehingga tulisan kita akan semakin berkualitas. Pada kelas menulis ini, Bu Siti akan fokus pada artikel deskripsi. Apa itu artikel deskripsi? Yaitu salah satu artikel yang menceritakan, menggambarkan, atau mendeskripsikan secara menyeluruh terkait pada suatu objek tertentu. Tujuan dari paragraf ini atau artikel ini yaitu membuat pembaca mengerti dan memahami, bahkan seolah-olah akan membuat pembaca merasakan langsung apa yang sedang dideskripsikan. Contoh 1, di sini Ibu mendeskripsikan Pantai Kapuk. Nah, pada tulisan contoh 1 ini, tulisan ini secara objektif dituliskan oleh penulis.
tanpa memasukkan unsur pendapat atau opini dari penulisnya. Jadi dia mendeskripsikannya seperti apa yang dia lihat. Sementara pada contoh kedua, sama-sama objeknya Pantai Kapuk, tapi si penulis sudah melibatkan atau memasukkan unsur pendapatnya, opininya, sehingga kalimat yang kalian jumpai pun akan berbeda. Kata amat, sangat, itu sudah sangat subjektif, sehingga sudah sesuai dengan pendapat masing-masing orang. Ini contoh yang kedua. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, ibu guru, bapak guru di SMP 1 Blora ikut menulis gitu ya, atau kita menyebutnya dengan guru menulis. Di sini bisa kalian lihat karya bapak ibu guru. Bahkan kakak-kakak kelas kalian juga sudah banyak menghasilkan karya. Ini adalah karya siswa, berupa kumpulan cerpen, kumpulan cerita. Nah, di akhir materi ini, Bu Siti menugaskan kepada kalian di kelas MPLS ini, buatlah artikel deskripsi dengan tema kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Blora yang telah dilaksanakan. Kalian boleh memilih format seperti contoh 1 tanpa melibatkan pendapat atau opini, murni apa yang bisa kalian ceritakan kegiatan MPLS itu, atau mengambil seperti contoh yang kedua, unsur opini atau pendapat sudah kalian masukkan. Waktu pengumpulan tugas, ibu beri waktu 1 minggu agar kalian bisa menghasilkan tulisan yang bagus atau berkualitas. Anak-anakku yang ibu sayangi, bagaimana menulis itu? Mudah bukan? Ibu yakin semua pasti bisa. Asal ada kemauan, pasti bisa. Jika masih sulit melakukan, kalian harus bisa memaksa diri kalian untuk menulis. Paksa, paksa, paksa. Dengan dipaksa, kalian akan terbiasa menulis. Bahkan, nanti kalian bisa menikmati. Menulis menjadi sebuah kebutuhan. Ada yang kurang jika hari ini belum menulis. Anak-anakku yang ibu sayangi, ibu berharap profesi apapun kalian ke depan, kalian menjadi seorang penulis. Selamat berkarya dan ibu tunggu karya kalian. Demikian materi MPLS hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.